Terraform Mars, sebuah anime yang menceritakan eksplorasi manusia modifikasi ke planet Mars demi mencari vaksin virus yang mengancam kepunahan manusia. Para manusia modifikasi tersebut dibekali kemampuan khusus agar dapat bertahan di atmosfer planet Mars. Akan tetapi, masalah mereka bukan hanya udara dan atmosfer planet Mars, melainkan mereka juga harus bertahan hidup dari jutaan mutan kecoa yang mereka kirim 500 tahun lalu sebagai bahan uji coba. Yang ternyata para kecoa tersebut dapat berkembang biak dengan cepat, berevolusi, dan menjadi penghuni planet Mars. Di part kelima ini diperlihatkan, usai pertarungan Adolf Reinhardt yang bertarung sendirian melindungi seluruh bawahannya dari serangan ribuan terraformers. Terlihat separuh bangkai terraformer berceceran, dan separuhnya lagi mendadak diam setelah pemimpin mereka ditumbangkan Adolf dengan petirnya. Untuk sementara suasana begitu tenang. Terlihat Eva menangisi Kapten Adolf yang ia kira sudah tiada. Akan tetapi ketenangan itu hilang ketika salah satu terraformers mendatangi pemimpinnya yang tumbang. Layaknya manusia yang berakal, ia memberi pertolongan pertama dan pemimpin mereka pun bangkit kembali. Setelah kebangkitannya, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Adolf, karena merasa Adolf adalah makhluk paling berbahaya di antara yang lainnya. Saat itu, Adolf yang sudah tak mampu bergerak berusaha sangat keras karena ada Eva di dekatnya. Meskipun Adolf memiliki tampang yang menyeramkan, akan tetapi ia memiliki hati yang sangat baik. Dan dengan tekad tak ingin melihat Eva atau bawahan lainnya terluka, Adolf pun dapat berdiri hingga membuat medan listrik untuk menghalau peluru yang mengarah kepadanya. Melihat peluru tidak berhasil, para terraformer mengubah serangannya dengan melempar batu besar. Dan karena Adolf tak mampu menghalau serangan tersebut, Adolf memilih menggunakan tubuhnya untuk melindungi Eva. Dalam pelukannya, Adolf meminta Eva untuk lari bersama anggota divisi 5 lainnya. Akan tetapi, Eva tidak mampu untuk meninggalkannya meski Adolf sudah tak bernyawa. Melihat masalah besar mereka sudah tumbang, pemimpin terraformer datang untuk mengambil mayat Adolf. Akan tetapi tiba-tiba mereka lari ketakutan ketika merasa ada bahaya dari mayat Adolf. Ternyata dalam diri Adolf tertanam sebuah bom yang akan aktif ketika Adolf sudah mati. Hal tersebut bertujuan agar negara lainnya tidak dapat mencuri hasil penelitian mereka. Saat itu, ketika seluruh terraformer lari menjauh, lain hal dengan seluruh bawahan Adolf. Mereka memilih tetap bersama kapten mereka meski hal itu adalah mati bersama. Saking besarnya ledakan tersebut dapat terlihat dari tempat divisi 2 berada. Scene berpindah pada divisi 1. Tak jauh berbeda dari divisi 5, mereka juga sedang berjuang dari serangan terraformers. Yang menjadi pembeda karena divisi 1 memiliki 5 orang dengan dasar operasi tipe petarung, suasana yang terjadi tidak seburuk divisi 5. Dan di antara 5 petarung tersebut terdapat Shokichi Komachi, salah satu orang yang selamat dari tragedi Bugs 2 yang kini menjadi kapten divisi 1. Ia memiliki dasar operasi lebah raksasa, Marcos dengan dasar operasi laba-laba, Jared Anderson dengan dasar operasi paus orca, Kanao Sanjo, seorang wanita dengan dasar operasi burung tercepat, yaitu kapinis burung Asia yang dilengkapi pisau di bawah sayapnya. Dan yang terakhir Onizuka Keiji,
seorang mantan juara dunia tinju. Saat itu Marcos, Jared, dan Kanao sedang bertarung melawan Terraformers yang mendekati pesawat. Sedangkan Kapten Shokichi dan Keiichi sedang bertarung di sebuah lubang dan melawan dua Terraformers tipe spesial. Saat itu Kapten Shokichi mempercayakan Terraformers yang berwujud seperti kumbang pada Keiichi. Sebelum kita melihat pertarungan Keiichi, kita diperlihatkan masa lalu Keiichi, seorang juara dunia tinju. Keiichi tinggal di seberang laut di pulau kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan. Keiichi adalah atlet yang rajin dan berbakti pada ibunya. Akan tetapi kehidupannya berubah ketika retina matanya rusak akibat terlalu sering mendapat pukulan. Ia berhenti dari dunia tinju dan 2 tahun kemudian setelah ibu Keiichi wafat, Keiichi bekerja sebagai pengantar surat. Dari surat yang ia antarkan, salah satunya ditujukan pada Keiichi dan dikirim oleh pihak NASA. Karena surat tersebut, Keiichi pun bertemu Kapten Michelle yang menjadi perwakilan NASA. Kapten Michelle berkata, jika kemampuan Keiichi sangat dibutuhkan di planet Mars. Jika mereka berhasil, mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tak hanya itu, karena pihak Mars sudah mencari tahu tentang Keiichi sebelumnya, Kapten Michelle berjanji akan melunasi hutang-hutang Keiichi. Ternyata setelah mata Keiichi rusak, ia berkali-kali mencari pinjaman untuk mengobati matanya. Akan tetapi mata Keiichi tak kunjung membaik. Di pertemuan pertama mereka, Keiichi menolak tawaran Michelle dan pergi tanpa menghabiskan makanannya. Akan tetapi Keiichi berubah pikiran di perjalanan pulangnya. Ia teringat dengan ibunya, namun ia tidak dapat melihat pulau tempat tinggal ibunya karena matanya yang rusak. Karena hal tersebut, Keiichi kembali menemui Kapten Michelle. Ia mau pergi ke Mars dengan satu syarat. Dasar operasi organisme yang akan ia jalani harus memiliki penglihatan yang bagus, agar Keiichi dapat kembali melihat pulau tempat tinggal ibunya yang telah tiada. Dan jadilah Keiichi yang kini memiliki kemampuan udang mantis, udang yang memiliki tangan kuat sekaligus penglihatan yang bagus. Saat itu lawan Keiichi adalah Terraformers yang memiliki kemampuan kumbang, sehingga kulit luarnya sangatlah keras. Akan tetapi hal tersebut bukan masalah bagi Keiichi, karena udang mantis biasa memakan kerang dan dapat dengan mudah menghancurkan cangkangnya. Di awal pertarungan, Keiichi sangat mendominasi dengan tinjunya. Akan tetapi untuk sesaat tiba-tiba pandangan Keiichi memudar dan Keiichi pun terkena satu pukulan. Dengan hanya satu pukulan tersebut, efek yang diterima Keiichi sangatlah besar. Hal tersebut sebanding dengan tubuh Terraformers yang ia lawan. Saat itu Keiichi menganggap pertarungannya kala itu seperti tinju yang biasa ia lakukan. Dan karena Keiichi masih bisa berdiri sebelum 10 detik, ia ingin melanjutkan pertarungannya meski mata kanannya dan lengan kirinya sudah tidak bisa digunakan. Saat itu, satu-satunya yang menjadi semangat Keiichi adalah teman-temannya saat ini yang sangat mengagumi dan mempercayai kemampuan Keiichi. Ia terus melawan dan mendaratkan pukulan telak pada Terraformer itu. Terraformer tersebut tidak bisa berdiri setelah 10 detik, dan kini kejayaan Onizuka Keiichi, sang juara dunia tinju, kembali. Scene berpindah pada Kapten Shokichi. Kala itu Kapten Shokichi teringat dengan Nanao Akita, teman masa kecilnya sekaligus sosok yang ia sayangi yang mati pada ekspedisi Bugs 2. Shokichi teringat dengan Aki karena saat itu Terraformer yang ia lawan memiliki kemampuan yang sama dengan Nanao Akita, yaitu Ulat Sutra.
Dengan amarah dan dendamnya mengingat kematian Nanao Akita, Shokichi menyerang tanpa ampun terraformar itu. Setelah mengalahkan dua terraformar tipe spesial, Shokichi dan Keiichi berkumpul lalu berniat keluar dari lubang. Scene berpindah pada divisi Rusia yang memasuki piramida planet Mars. Saat itu mereka merasa ada kejanggalan karena sama sekali tidak ada terraformar di sana. Yang ternyata piramida tersebut bukan tempat penting, melainkan sebuah gudang di mana para terraformars mempelajari teknologi serta senjata dari pesawat tanpa awak yang dikirim 100 tahun lalu. Dari apa yang mereka pelajari, kini mereka bisa mengoperasikan rudal yang mereka tembakkan ke arah divisi 1. Karena ledakan yang terjadi, ditambah efek obat pembangkit yang mulai habis, Shokichi dan Keiichi mulai mengkhawatirkan anggota lainnya yang berada di atas. Kala itu ledakan tidak mengenai mereka. Akan tetapi karena api yang menjalar membuat mereka terpisah dan banyak anggota yang bukan tipe petarung tewas karena terraformars mulai kembali muncul dari dalam tanah. Saat itu Marcos tidak bisa berbuat apa-apa karena efek obatnya sudah habis. Sedangkan Jared kehilangan satu kakinya karena diserang terraformars. Scene kembali pada divisi Rusia. Tak hanya mengetahui kalau piramida itu adalah gudang, mereka juga mengetahui jika salah satu negara dari proyek ini telah berkhianat. Hal tersebut disimpulkan dari kebocoran sebuah gambar yang menunjukkan seluruh teknologi yang dimiliki manusia. Scene kembali pada divisi 1. Saat itu Marcos dan Jared sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba sebuah bola besi datang menghancurkan terraformars yang akan menyerang Marcos. Ternyata bola tersebut dilempar oleh Alex dari divisi 2. Dengan lemparan Alex tersebut menandakan kedatangan divisi 2 yang memberi bantuan. Kini divisi 1 dan 2 telah berkumpul. Setelah mendapat obat, Marcos melawan terraformars yang mendekati mereka. Sedangkan Hizamaru dan Kapten Michelle melawan dua terraformars tipe spesial. Saat itu, Alex yang masih melihat dari jauh merasa khawatir karena ia tidak melihat keberadaan Sheila di sana. Dan ketika Alex mendatangi Marcos, Marcos langsung bersujud meminta maaf pada Alex karena tidak mampu melindungi Sheila. Saat itu Alex memukul Marcos karena melihat wajah Marcos yang seperti ingin dipukul. Setelah itu ia menyadarkan Marcos jika kala itu bukan waktu yang tepat untuk berduka. Mereka akan menyelesaikan misi, membunuh semua terraformars dan para pengkhianat yang ada. Saat itu Kapten Shokichi dan Keiichi sudah keluar dari lubang. Kini divisi 1 dan 2 berjuang bersama untuk tetap hidup hingga datangnya bantuan dari bumi. Divisi 3 sedang menjelajahi piramida planet Mars, sedangkan Joseph, Kapten divisi 6 sekaligus manusia terkuat di ekspedisi ini, telah sampai di tempat musnahnya divisi 5 yang dipimpin Kapten Adolf. Scene berpindah pada planet bumi. Tak jauh berbeda dengan Mars yang terdapat pengkhianat, di bumi juga terdapat dua kubu. Kubu pertama yaitu yang berkhianat, mencari keuntungan pribadi dari hasil ekspedisi untuk menindas yang lemah. Dan kubu kedua adalah kubu yang terus bertarung untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Saat itu Ichiro Himura, mantan anggota Bugs 2 sekaligus teman Shokichi yang kini menjadi Perdana Menteri, mendapat undangan dari kubu pembelot. Terlihat ia ingin berjuang di bumi mengingat pesawat bantuan masih saja belum diluncurkan.
Ia sangat serius membela temannya Sokichi Komachi yang sedang berjuang di planet Mars menunggu kedatangan bantuan yang akan datang. Dan Terraformers Season 1 pun tamat. Masih belum diketahui negara mana saja yang berkhianat. Sedangkan seluruh prajurit yang dikirim ke planet Mars masih saja terus berjuang dengan hidupnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. こうなる